main di Sijalak Harupat tapi tanpa penonton, Bobotoh nggak boleh datang. Pengaruhnya gimana? Enggak lah. Kalau pengaruh teknis jadi kemudian kurang enggak. Hanya ekonomi aja yang kurang. Kalau Persib jadi juara 4 kali itu enggak banyak yang tidak menginginkan itu pasti. Oh, jadi ada yang nggak senang kalau Persib juara 4 kali? Pasti, karena kalau di Persija sebetulnya saya tidak ingin mengomentari teknisnya gitu loh. Karena kan itu urusan Persija lah. Malah yang keenakan Sintayong kalau saya komentari kan. Persija, entitas Persija menurut saya menjadi kurang kuat, kurang tangguh kalau bisa diatur-atur oleh sponsor. Berarti lebih profesional Persib dong ya, kalau dari sisi itu? Saya nggak bilang itu. Tapi kalau seandainya bisik-bisik itu benar, tahu yang dikritisi. September 2022 itu kan ada FIFA Matchday. Saya mempertanyakan pemain ini dipanggil kenapa? Siapa waktu itu? Artinya di Sintayong ada pemain titipan dong berarti? Saya nggak bilang itu, Anda yang bilang itu. Saya cuma menanyakan nih pemain kenapa dipanggil. Bung Ais, Ya, launching jersinya Persib musim ini keren banget ya kemarin. betul. Ada 3 jersey ya, biru, putih, sama yang jersey ketiga tuh yang gue suka banget tuh. Oh, yang ini ya, yang warna apa tuh? Warna apa sih itu, agak orange atau magenta atau apa gitu. Dan abu ya. Dan keren abu. tuh. Dan yang pasti itu aura juaranya kelihatan banget tuh. Kelihatan. Aura juara. Cuma dari deretan ada 32 nama ya yang diumumkan ya. Kok nggak ada striker favorit lu ya? Ramon Tangki. Iya. Nah itu dia tuh. Berarti kan sekarang cuman ada satu nomor 9 murni yang di skuad Persib. Nah ini jadi pertanyaan kita tuh. Dengan satu striker murni dalam skuad, main di 4 kompetisi, bisa nggak Persib bersaing? Nah, itu pertanyaan yang harus kita tanyakan ke pandit spesial kita hari ini. Itu adalah Bung Toel. Apa kabar Bung Toel? Sehat, baik. Ini Ais, apa kabar? Alhamdulillah baik. bener-bener sosok idola nih. Sosok idola. Gua nonton dari tahun 2010 nih. Jadwalnya padat banget. Jadi kita udah ngundang lama ya. Iya. Baru bisanya sekarang nih. Jadi Bung Toel, Ya. Persib udah umumkan 32 nama ya. Tapi ini akan bertanding di 4 kompetisi. Ya. Apakah ini udah skuad terbaiknya Persib? Atau mungkin harus butuh beberapa pemain lagi nih? Ya mungkin butuh sih bisa lah kalau hitungannya misalnya penjaga gawang, lalu striker misalnya. Untuk bisa bersaing di Asia ya. Supaya nggak cuma Balsa Sekulic aja striker gitu kan. Iya, mungkin nanti. Supaya ada pelapis lah gitu. Atau ada pilihan lah alternatif. Soal Ramon Tangke menurut saya sih ya Persib sudah berpikir secara sepak bola yang benar lah. Gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang kontroversi menurut saya sih itu sih. Kenapa tuh alasannya? Ya Persib berpikir secara sepak bola yang benar lah. Logika Ramon sepak Tangke bola. kan udah dikasih kesempatan sejak musim lalu. ya? Saya sendiri kan bilang kalau pemain asing itu kan harus kualitasnya lebih bagus. Berhasil pula. Ramon Tangke bahkan nggak memperlihatkan sedikit pun kualitas berhasil itu saya nggak lihat gitu loh. Kayaknya dia bukan orang berhasil ya kayaknya ya. Gitu ya. Kayaknya ya. Badannya sterek kan tuh. Iya, fisiknya kuat kan, fisiknya. Nah, tadi Jadi saya selalu melihat begini, kehadiran itu kaitannya dengan sepak bola kita gitu loh. Kalau yang sekualitas itu diambil sebagai pemain asing lalu menutup pintu, menutup satu Posisi. peluang buat pemain kita, disitulah kerugian secara sepak bola kita gitu loh. Jadi sekarang cuman nomor 9-nya cuma Balsa Sekulic ya. Ya, Mungkin yang bisa digeser ke sana kayak William Barros bisa tuh. William Barros. Digeser ke sebagai nomor 9 ya. terpaksa lah. Terpaksa. Ragnar mungkin ya bisa digeser Ragnar mungkin juga. lebih bisa lah. Nah, dengan kondisi kayak gini ideal nggak sih buat Persib sendiri? Ideal apa nih? Ideal artinya kan cuma nomor 9-nya cuma satu nih, nomor 9 murni ya. Kecuali Ragnar bisa dipaksa jadi nomor 9, kecuali William Barros bisa dipaksa jadi nomor 9 gitu. Konteksnya mungkin bukan ideal atau tidak ideal, tapi bisa nggak Igor Tolic itu nanti maksimalkan aja. Karena punya 3 pun kalau kelasnya kayak Ramon Tangke, Sergio Castagna, Andriung, ya menurut saya mendingan satu siapa? Barsa Sekulic gitu loh. Jadi ini soal kualitas, soal quality gitu loh.
Jadi kalau Balta Sikulicnya ini cedera, kan pilihannya. Itu yang nggak jadi punya masalah. lagi sama Maka tadi pertanyaannya kan perlu nggak nambah? Menurut saya perlu. Minimal 2. Satu di kiper, satu di striker. Kalau mau kompetitif di level Asia gitu loh. Tapi kalau untuk lokal menurut saya sih bisa. Kalau kiper lokal apa asing? Better ya? Enggak, maksudnya satu kiper asing. Oh, kiper asing ya? Iya, untuk bersaing di Asia gitu loh. Tapi untuk liga domestik, Superliga ya apa yang ada sekarang udah cukup menurut saya sih. Tapi kalau kiper asing berarti harus ada yang di ini lagi dong. Kuota 11-nya udah habis nih, udah terisi penuh, full. Kuota 11 asingnya. Iya. Kuota 11 asing 11. untuk Super League. Tapi kalau nambah buat Asia sih bisa. Oh, bebas ya Bebas. soalnya Musim ya. lalu Persib punya 12. Wow. Adam Zaibek kan nggak didaftarin tuh Di lokal. di Di domestik. di domestik. Tapi Asianya Tapi ada. Asia didaftarin dia. Iya. Jadi untuk sebagai misalnya Teja dengan siapa pelapis gitu loh. Untuk posisi bersaing. gawangnya gitu loh. Kalau Teja untuk Asia masih belum ya? Bisa. Oh, bisa juga. Yakin bisa. Cuma kan perlu ada satu yang kalau Tejanya reguler di domestik kan juga ada situasi yang rawan juga dengan cedera dan sebagainya. Kalau perhitungan jangka panjang, kompetisi panjang maksudnya. Iya kan kalau kita lihat Belum di Asian Club iya, itu kan? Asian Cup ya. Kalau kita lihat di posisi kiper aja nih, Teja, Fitrah Maulana ya. Kemudian Fitra Raka prospek, Safaka. tapi masih ada gap lah. Prospek sih anak itu. Iya cuma 3 kan ini. Iya, makanya riskan. kan? Riskan. Hanya Teja sebetulnya yang bikin nyaman gitu loh. Makanya butuh. Fitrah kan kelihatan masih junior banget ketika di depannya back-back yang asing itu kan kelihatan junior. Maksudnya faktor itu. Butuh sosok bapak. Butuh sosok yang nggak merasa lebih junior dibandingkan back-back itu gitu loh. Untuk di Asia sendiri kita Persib ya akan langsung dihadang sama Manila Tiger. Ini tim yang sebenarnya membawa dendam ya. Karena di musim lalu ketemu juga nih. iya disingkirin juga nih sama Persib nih. Ini apakah Manila Tiger akan menjadi ancaman nyata atau ini cuma batu kerikil aja buat Persib? Batu kerikil aja sebetulnya. Menurut saya sih masih bisa dilewati. Dan Persib akan masuk grup ACL 2. Walaupun nggak bisa dianggap remeh banget kalau lihat materinya banyak pemain Afrika ya. Pemain Filipinanya ada tapi beberapa. Tapi overall menurut saya sih Persib dengan perjalanannya sudah 3 kali beruntun. Materi asingnya penambahannya signifikan, lewat lah. Ini mainnya 31 Agustus. 31 Agustus Hari Senin. Lewat lah. Main di Sijalak Harupat tapi tanpa penonton. Bobotoh nggak boleh datang. Efek sanksi tahun lalu tuh ya. Setelah kalah dari Raja Buri. Pengaruhnya gimana? Pengaruh teknis? Pengaruh teknis. Enggak lah. Kalau pengaruh teknis jadi kemudian kurang enggak. Hanya ekonomi aja yang berkurang. Kan teror Bobotoh kepada lawan tuh Iya. kuat juga. Iya, tapi overall oke kita head to head sepak bolanya aja ya. Menurut saya sih Persib masih bisa lewat. Iya. Berarti kita langsung ke babak grupnya ya. Berarti di sana kita ketemu Seoul, Melbourne, Melbourne Victory dan Chong Vitel. Ini ada raksasa Korea Selatan sama raksasa Australia nih dan juga kita tahu ya tim Vietnam entah kenapa kalau ketemu kita tuh ada dendam sendiri gitu. Mainnya Spartan banget kan. Ini apakah Persib masih bisa lewat dari ancaman ini, dari hadangan Wah, 3 itu tim ini? berat tuh itu. Seoul, Melbourne, lalu siapa? Chong Vitel. Vitel, Nah, itu berat itu. Berat menurut saya sih. Melbourne, Australia itu kan kayaknya itu anak klubnya dari grupnya City ya? City Group. City, Iya. Jadi punya akar sepak bola yang kuat lah, atau punya core sepak bola yang kuat lah. Jadi disitulah baru perjuangan Persib berat. Ada Juan Mata ya. Buat mata di Ya. situ ya. Dan Vietnam juga nggak bisa dianggap remeh. Vietnam nggak bisa dianggap remeh. Vietnam itu beberapa tahun sebelumnya yang saya ingat tahun 95 itu merepotkan. Baru merepotkan tuh. Lee Yung Duk namanya dulu tuh, siapa tuh? Strikernya tuh. Tahun 95 SEA Games tuh baru kita kerepotan. Kita menang tapi repot. Determinasi ya memang itu karakter bangsanya kan. Karakter yang menjadi identitas bangsanya dan itu terbawa dalam setiap
permainan yang mereka mainkan itu mereka keluar. Ngotot, ngeyel gitu, berani gitu. Jadi selalu jadi lawan yang berat lah Vietnam. Dan itu baru menurut saya sih itu perjuangan yang sangat tidak mudah. Nah kalau tahun lalu kan Persib lolos sampai 16 besar. Iya. Dengan lawan-lawan yang masih ada beberapa dua lawan dari Asia, rata-rata Asia Tenggara waktu semuanya itu. ya, bukan semuanya Asia Tenggara, dari Thailand, Singapura, dan satu lagi apa ya, Nanti coba kita cek ya. kalau nggak salah itu ya apa, Filipina ya. Nah itu lolos kan, kita bahkan juara grup. Nah sekarang berat nih. Iya, sekarang berat. Oh, Malaysia. Iya, Malaysia ya. Bangkok United, Lion City Sailor, dan Selangor. Selangor ya. Itu ya istilahnya receh lah, bukan Masih tanpa. level Asia Tenggara. Paling yang berat cuman Bangkok United kan. Iya. Nah sekarang nih levelnya 2, bukan level Asia Tenggara. Melbourne dan juga Seoul. Oke, Plus terus Chong Vitel kan. Iya, Itu iya. berat kan. Betul. Kira-kira lolos gak tuh? 2 ya. menurut saya kalau hitungan secara reputasi di Asia jelas berat buat Persib. Jadi kalau menurut saya kalau secara sepak bolanya Persib naik level. Karena dia bermain dengan Seoul dengan Melbourne. Saya nggak tahu bagaimana cara pandang yang suka bola atau terutama Boboto. Tapi kalau buat saya lolos atau tidak lolos, tim kesayangannya atau Persib itu sedang naik level. Menguji lawan Seoul, menguji lawan dirinya melawan Melbourne yang punya reputasi, punya kelas yang sudah lebih dulu ada di atas. Nah kalau Persib mampu mengimbangi atau bahkan menang itu kan justru naik level. Tapi kalau enggak pun artinya Persib tahu posisinya di mana. Kecuali nggak punya ukuran. Nggak punya ukuran tuh karena kita hanya melihat timnya aja. Oh Persib sekarang nambah pemain asingnya begini, bukannya begini. Oh harus dong 16 besar lagi atau perempat final. Tapi dia mengabaikan kekuatan lawan. It takes two to tango kan. Jadi kalau lihat permainan bola, lihat dua-duanya dong. Kan dansa aja butuh 2 orang. Ya nggak bisa sendiri sih. Iya. Oke, berarti ini menjadi tantangan berat. Dan kalau misalnya kita ngomong persentase, persentase buat lolosnya kira-kira berapa? Untuk 2 besar ya ini ya? 2 besar yang diambil. 30 lah. 30%. Kecil ya, adanya. Ya Seoul punya kualitas, Melbourne juga. Ya paling dengan Vitel itu aja mungkin bisa ambil poin. Tapi itu pun juga kalau Itu juga bukan hal yang gampang. Iya, nggak gampang, dan kalau menang pun kita masih peringkat 3 ya sebenarnya. Iya. Nggak lolos juga. Nah, terlepas dari persaingan Persib di Asia ya. Persib dengan skuad sekarang nih cukup mewah. Iya. Dan banyak sekali, selain ada 11 pemain asing plus ditunjang oleh pemain-pemain keturunan. Ya, ada keturunan. 4 ya sekarang tuh. Ada Tom Tambah Hai, kali. Mark iya, oh plus Mark Lok 5 berarti. 5 berarti. Ragnar, Sandy Ragnar, Walsh. Sandy Walsh, Eliano. Iya, Berapa? Eliano 5 jadinya. 5. Iya, 5. Artinya di sini kan sudah tidak ada lagi kuota pemain U23. Kalau kemarin kan ada tuh. Kakang selalu dapat slot. Ini potensinya berarti pemain lokalnya cuma di posisi kiper. Itu pun juga kalau kiper asingnya nggak datang kan itu. Iya, kan kiper asing kemungkinan Asia palingnya. di level Asia. Nah, ini kondisi seperti ini buat sepak bola kita kayak gimana, Bok Toel? Ya kerugian lah. Kerugian. Maka ketika kita bicara timnas, kita hanya katakanlah bukan analisis ya, tapi judgement di situ. Tanpa ngelihat ke sininya, ke kompetisinya, dengan regulasi 11 asing yang diperbolehkan itu, yang quote on quote katakanlah kecerdikan beberapa klub seperti Persib dan Persija, dia ambil juga naturalisasi. Artinya kan di squad starting 11 itu bisa cuma kiper doang. Bahkan Beckham pun menurut saya sih akan bergiliran atau berbagi menit lah. Adam Alis juga akan berbagi menit gitu loh dengan pemain-pemain lain. Sebetulnya ada 2 hal itu yang Ais tadi sampaikan ya. Soal U23.
Itu kan proteksi sebetulnya kepada pemain kita. Saya sepakat. Prinsip semangat memproteksi pemain muda kita untuk dapat menit. Cuma ketika proteksi itu U23 menurut saya nggak pas. U23 itu harus sudah pada posisi matang. Kalau Anda proteksi U20, U21 ya masih masuk akal. Itulah sebabnya aturan itu hanya berlaku 1 musim kan. Disitulah keajekan berpikir tentang regulasi itu harus kuat. Artinya ini adalah untuk I-League kan. Sebuah masuk. Saya kan kemarin juga mengkritisi, why U23 Anda proteksi gitu loh. Karena harusnya sudah matang. Dan harusnya dalam klub profesional Anda nggak akan lihat usia. Kalau Anda itu kualitas pasti dimainkan oleh pelatih gitu loh. Maka aturan itu akhirnya cuma berjalan 1 musim kan. Ditarik lagi musim ini kan nggak ada gitu loh. Di situ maksudnya secara regulasi kita harus berpikir menyusun regulasi yang konsisten gitu. Jangan tiap musim ganti. Itu catatan buat I-League-nya dari itu. Dampaknya apa? Ya itu tadi. Beberapa pemain muda akan sangat kesulitan jam terbang. Memang dampaknya apa ya? Orang nggak main ya pasti turun lah. Orang nggak main pasti turun lah. Berarti kualitas kita bakal menurun dong? Kualitas apa? Sepak bola Indonesia untuk pemain lokal kita. Ya, sudut pandangnya begini makanya kan. Ada satu sisi liga kan secara value naik kalau menurut saya sih. Saya harus akuin lah bahwa I-League secara value naik lah. Sebagai sebuah industri, sebagai kompetisi, value-nya naik. Tapi dia harus bisa menyeimbangkan kepentingan itu, menaikkan value liga dengan kepentingan untuk tim nasional gitu loh. Untuk kepentingan jadi tim ini nasional. beresiko. Regulasi yang memperbolehkan 11 pemain asing itu beresiko. Beresiko buat apa? Iya, makin terbatasnya pemain yang tersedia buat tim nasional. Dari kolam kompetisi. Alasannya kan untuk bisa bersaing di Asia kan. Iya, Asia kan nggak ada patokan batasan untuk pemain asing kan, sehingga di kita 11 boleh direkrut, 7 boleh main, 9 boleh masuk DSP gitu. Iya, itu salah satu pertimbangannya kan. Dia ingin naikin liga supaya juga koefisiennya naik ketika ada klubnya yang bersaing di Asia. Positioning liga kita naik. Itu kan soal value, menaikkan value liga. Di satu sisi fine. Karena sebagai operator liga, kalau Anda diminta jadi direktur liga, Anda kan pasti harus berpikir bagaimana ini. Naikin. Tapi di samping itu, Anda tetap punya kewajiban, tanggung jawab juga untuk kualitas Timnas. Iya. Pemain. Wah, ini jadi nggak balance ya berarti ya? Bukan nggak balance. Saya nggak tahu apakah kita masih butuh proses berapa, tapi menurut saya memang agak kebanyakan. Kebanyakan ya 11? 11 sih kebanyakan. Idealnya berapa menurut Bung Toel? 6 lah maksimal menurut saya sih. 6 ya? Iya. Yang di lapangan 6 berarti ya? Dan yang di 6 total. Ini kan 11 didaftarkan. 7 starting, 2 di bench, 11 boleh daftar kan begitu. Menurut saya tetap kebanyakan. 6 itu yang didaftarkan ya? Dalam konteks kita, kalau saya bilang kebanyakan dalam konteks kita punya concern pada kualitas pemain kita gitu loh. Karena sebagus apapun kamu nggak main, ya selesai gitu loh. Iya, 7 yang boleh main di lapangan. Ya. Iya, kalau sekarang kan, sekarang 7. Susah juga ya berarti. juga. Tetapi memang biar bagaimanapun Persib tetap menjadi andalan untuk di Asia. Dan cuma emang lawannya berat gimana? Lawannya berat. Lawannya berat Nah, tapi. paling masuk akal kan kalau seandainya di Asia tergeser atau gagal lolos ke 16 besar, Persib akan kembali konsen ke Liga. lagi. Nah, Sama Asian Club itu kan? ASEAN, Iya, ASEAN Club. ASEAN Club. Nah, kalau ASEAN Club kan kemungkinan mereka akan mainin tim-tim lapis 2 juga nih, karena kayak musim lalu kan JDT juga mainin JDT 2-nya tuh. Artinya ya itu bukan prioritas lah ibaratnya. Lebih ke Liga lah ya. Lebih ke Liga. Nah, kalau ke Liga sendiri siapa yang bisa jegal Persib? Apa Persib lagi yang juara? Kalau bicara cuma sekedar tenis bola, Persib
punya peluang besar juara lagi 4 kali berturut-turut. dengan penambahan pemain yang baru, pemain asingnya, penambahan pemain naturalisasi yang masuk, lalu apalagi dengan profesionalisme klubnya, dukungan supporternya. Jadi Persib pada posisi yang di depan untuk juara. Tapi apakah cuma sesederhana itu untuk jadi juara di Super League? Menurut saya enggak. Gitu loh. Walaupun punya ya leading lah ya, sedikit lebih unggul, tapi nggak semudah itu Superliga. Ada faktor lain misalnya Persija dengan ambisinya yang juga dari Pemdanya, pemerintah daerahnya, 500 tahun Jakarta ingin juara gitu. Ini kan bukan hal yang sepele itu, bukan hal yang sederhana itu. Jadi ada ambisi lain juga yang akan ikut bersaing dalam persaingan sepak bola itu. Persebaya juga 100 tahun, tapi saya lihat apa ya, Cywarnya Surabaya nggak sekencang Jakarta nih, yang sangat ngotot ambisi 500 tahun ingin juara. Tapi kalau bicara sepak bola ya kita sebut Persib, Persija, Persebaya tuh ada dalam posisi Teratas. cukup bagus lah untuk bisa bersaing. Tapi kalau kita bicara non teknisnya, Bicara non teknisnya jadi nggak gampang gitu loh. Karena begini, kalau Persib jadi juara 4 kali itu menurut saya nih Value liganya turun ya. bukan soal value liga. bukan itu. Enggak banyak yang tidak menginginkan itu pasti. Oh, jadi ada yang nggak senang kalau Persib juara 4 kali. Pasti, karena 4 kali pasti. 3 kali aja kan sudah terlalu gitu loh. Kalau 4 kali apalagi gitu kan. Jadi secara hawa sepak bola itu, internal klub-klub itu tidak menginginkan Persib bisa 4. Dari sisi persaingannya gitu loh. Nah apalagi dengan hal-hal lain, obstacle lain yang sifatnya non teknis gitu loh. Kira-kira siapa sih yang nggak senang kalau Persib juara lagi? Kalau secara sepak bola sih kualitas yang harus menentukan ya. Iya sebenarnya. Tapi kan di sepak bola kita ini kan like, dislike dan sebagainya gitu loh. Nggak bisa sekedar apa yang terjadi di lapangan gitu loh. Ini kualitasnya layak apa enggak. Nah maksud saya dengan persoalan itu dalam perjalanan itu nanti banyaklah hal-hal yang ya kalau semoga tidak terjadi gitu loh. Tapi kalau ada misalnya favoritisme, keberpihakan, contoh I-League lah. Faktor Ferry Paulus ini akan jadi sentral di perjalanan musim ini. Gitu loh. Karena dia seringkali dicap masih berkostum Persija. Ya. Katakanlah begitu. Maka posisi dia menjadi sentral. Dia sebagai dirut I-League memang harus berdiri secara nationwide. Dia harus melingkupi semua 18 klubnya itu. Jadi bapak yang bijak buat kesemuanya gitu. Tapi kan terjadi kecenderungan entah karena ucapan-ucapan kemarin dan sebagainya itu membekas gitu kan. Di benak misalnya Bobotoh dan sebagainya. Nah hal seperti ini yang bisa jadi menimbulkan curigaan, gangguan gitu loh. Kayak gitu. Nah, terlepas dari di luar teknis lah ya, terlepas dari faktor non teknis, Persija kan nih merekrut Sintayong yang setelah terdepak dari timnas kemudian Sintayong yang diambil. Dan kebetulan kan di Persija itu banyak pemain-pemain yang memang anak didiknya dia. Terus juga direkrut lagi nih. Masuk Pratama Arhan, kemudian masuk siapa lagi? Saint Patinama ya, Saint Patinama di musim lalu. Juga sempat dia sama Sintayong. Kabarnya juga lagi dibidik, lagi dibujuk Marcelino Ferdinand. Dan juga banyak pemain-pemain yang direkrut pemain asingnya itu kebanyakan Eropa Timur. Oke. Setelah itu juga Sintayong janji nih, setelah kalau di timnas kan dia seolah-olah karakter mainnya defense counter, defensif lah. Tapi saat diperkenalkan dia berjanji akan menampilkan sepak bola menyerang di Persija. Nah, menurut Bung Toel gimana? Langsung ketawa. Kalau ditanya Sintayong,
sebetulnya kalau timnas kan ada merah putihnya Merah gitu. putihnya. Kalau di Persija sebetulnya saya tidak ingin mengomentari teknisnya gitu loh, karena kan itu urusan Persija lah. Malah yang keenakan Sintayong kalau saya komentari kan. Apa istilah anak sekarang pansos apa? Oh, jadi Sintayongnya pansos gitu. Iya dong, kalau saya komentari dia ngelambung namanya gitu kan. Enggak, maksud saya gini loh. Apa-apa? Untuk bisa jadi juara, bener nggak sih Sintayong? Gitu loh. Sintayong itu kalau ingat, ini kan pertanyaan itu tuh, kalau jadi juara. Waktu PSSI, Muhammad Iriawan, Iwan Bule pilih Sintayong daripada Luis Mia, karena dia janji juara AFF. Oke. Ya kan? Waktu itu kan 2020 lah. Ya. 2019 ya. 2019 kan November Iya. terpilih jadi PSSI, Iya. tapi di hire-nya kan 2020 awalnya lah, Januari lah. Itu janjinya kan itu, jejak digitalnya ada. Jadi PSSI pilih Sintayong karena dia janji juara AFF. Jamin nggak juara? Kan enggak. 3 Ini kan sama pertanyaan kayak Ais tadi kan. Jamin juara enggak? Ya nggak ada yang jamin juara gitu loh. Walaupun transfernya gede banget ya, duit transfernya ya. Di awal kan disebut Persija siapkan 500 miliar. Oh, Iya. luar biasa. Ini kan mewah berarti kan. Ya secara angka mewah lah itu. Apa betul habis segitu? Kan kita kadang nggak bisa ngecek gitu loh. Berita-berita itu segitu. Lalu betul nggak kenyataannya punya uang segitu gitu kan? Nah ini lucu-lucunya kayak gitu kan. Sekarang apakah jamin? Ya nggak ada yang jamin lah. Bahwa Persija jadi juara nggak ada yang jamin. Iya, artinya kan kalau kemarin kan Mauricio Sousa agresif, kemudian progresif ya, mainnya Brazil banget tuh. Saking progresifnya sampai belakangnya kadang-kadang kelupaan. Lupa defense. Nah, ini Sintayong kan mindset orang kepada Sintayong kan defensif mainnya. Iya kan? Kok pilihannya jatuh ke sana gitu loh. Apa bisa dia main Apakah menyerang? pertimbangan pilihannya karena pertimbangan murni sepak bola atau ada faktor lain? Nah, Oh, Misalnya Persija gitu. Yang hanya dengar secara bisik-bisik atau gosip katanya ini adalah keinginan sponsor Persija. Iya. Yang juga kemudian ada berita kaitannya dengan Stadion JIS akan di naming right gitu kan dan sebagainya. Jadi apakah betul itu secara teknis pertimbangannya? Misalnya kalau teori sepak bola kan, waktu right cut, ini sih contoh, waktu right cut turun trennya 2008, lalu direktur sport mereka Tixi sama Alberto Soriano mulai mikir siapa nih penggantinya. Mereka kan melakukan wawancara, salah satunya Mourinho. Tapi hasil dari wawancara itu pas balik rapat dia bilang ini bukan Barcelona. Artinya karakter personality maupun filosofi bolanya bukan Barcelona. Nah, apakah sepak bola kita begitu? Kan enggak kan, belum begitu kan. Belum ada direktur sport, direktur teknik yang mikir bahwa kita harus pakai pelatih ini yang sesuai ini. Makanya yang terjadi adalah koreksi kalau saya salah. Beberapa pemain Persija berhasil bukannya sudah diperpanjang kontraknya kan. Tapi kemudian jadi tidak terpakai dalam skuad itu kalau nggak salah. Nah itu tadi secara ilmu bolanya karena nggak ada direktur sport yang memilih pelatih baru itu yang sesuai dengan karakter timnya. Yang terjadi adalah seperti bisik-bisik yang saya dengar ini adalah keinginan sponsor gitu kan. Nah sebetulnya kalau keinginan sponsor maka pertanyaan sepak bola yang kritisnya Persija, entitas Persija menurut saya menjadi kurang kuat, kurang tangguh kalau bisa diatur-atur oleh sponsor. Persib misalnya punya sponsor yang kuat besar apa, tapi dia ngatur. Saya maunya pelatihnya ini. Nah, di situ kan sebetulnya integritas si klub itu yang sedang diuji. Integritas klub profesional itu yang diuji gitu.
Berarti lebih profesional Persib dong ya kalau dari sisi itu. Saya nggak bilang itu. Tapi kalau seandainya bisik-bisik itu benar, maka kan pertanyaannya adalah yang kita sebagai uji, integritas, positioning Persija lemah dong. Karena bisa katakanlah dalam tanda kutip diatur-atur oleh sponsor. Tapi apa mau dikata kali itu soal duit semuanya kan begitu. Kan ujung-ujungnya kan begitu. Berarti kalau seandainya emang benar ya. Tapi kalau yang kita lihat sepertinya lebih ada romantisasi nggak sih? Maksudnya jadi banyak pemain-pemain Sintayong yang ada di timnas dulu dibawa ke Persija, jadi kayak ini nih mau dicoba nih Sintayong dengan anak asuhnya di Persija bisa juara atau enggak? Emang siapa aja yang masuk? Pratama Arhan. Yang ada di sana kan Rido ada di sana. Ada Nadeo ya? Nadeo ada. Nadeo masuk. Kemudian ada Jordi Amat. Kemudian si Rio Fahmi juga ya. Iya. Sempat kan. Rihan Hanan ya. Sein Patinama. Donitri juga sempat di U23 kan. Ya, artinya Witan juga ya. Witan Sulaiman. Betul, Witan. Artinya cukup banyak pemain-pemain anak-anak didik Sintayong. Enggak, itu kan sebelumnya sudah ada di Persija. Yang belum di Persija dan baru masuk kan cuma Pratama Arhan Dan Nadeo. Kalau Nadeo saya nggak yakin apakah dia anak asuh atau karena waktu di Basra 51 habis itu dia nggak dipakai lagi. Ditendang. Iya sih. Itu ditendang itu Nadeo setelah di Basra 51 kan. Seolah-olah gara-gara lu gitu kan. Kasarnya begitu. Ini dia nggak pernah muncul lagi tuh namanya. Baru muncul lagi dipanggil masuk squad itu kan Patrick Kluivert kalau nggak salah Nadeo itu. Iya. Jadi apakah Nadeo itu permintaan dia atau bukan saya nggak tahu. Patrick Kluivert itu pun Hernando kalau nggak salah ya. Lebih ke John Hartman sih yang manggil Iya lagi kan sih. ada Hernando ada dari 3 kiper kan itu satu lokalnya Hernando. Iya, Hernando selalu masuk ya Hernando ya. Iya. Nah, janji Sintayong untuk main attacking di Persija, Bung Toel yakin nggak? Masuk akal nggak sih? Masuk akal nggak? Ngelihat track record dia di pertanyaan saya pertama, kenapa tiba-tiba dia mengatakan bahwa dia sebetulnya senang menyerang gitu? Kan nggak ada yang tanya, tapi kenapa dia ungkapkan itu gitu loh? Maksudnya kan begini, bahwa setiap pelatih punya filosofi, iya. Itu firm itu. Setiap pelatih punya filosofi. Dia mau main seperti ini, main seperti ini. Kan firm aja itu sih. Normal, wajar dan begitulah adanya pelatih gitu loh. Tapi kalau kemudian dia tiba-tiba mengubah dengan cara saya sebetulnya doyan menyerang. Sebetulnya kan kalau pecinta bola atau yang paham bola ngerti hanya lihat apa yang kecenderungan dia main aja. Gitu loh. Ya. Ini bukan membandingkan, tapi sebagai cara kita berpikir. Waktu Pep Guardiola punya cara seperti itu lalu dia kalah, dia kan nggak mengubah caranya. Jadi dia tidak mengorbankan filosofi sepak bola hanya demi 1 atau 2 kemenangan. Atau 1, 2 kekalahan lalu dia ganti, enggak. Waktu dia pertama kali pegang Barcelona 2008 itu kan kalah, yang jelek gitu loh. Tapi kan dia tidak mengubah filosofi itu. Disitulah publik menilai kualitas dirinya kan. Filosofi sepak bola apa yang dia usung kan begitu. Jadi sebetulnya tidak ada yang salah. Kan sebetulnya sepak bola itu strukturnya sama aja. Bertahan, transisi, menyerang, transisi, bertahan. Hanya Anda mau memainkan dengan cara apa. Kan cuma itu. Dan kita mau lihat konsep gagasan apa yang Anda mainkan dengan jelas. Itu aja. Nah, yang menarik juga adalah Sintayong kayak mereplikasi apa yang dilakukan di timnas ya. Waktu di timnas awal-awal TC-nya ke Thailand. Nah, di Persija ini juga TC-nya juga ke Thailand juga. Dan terakhir dia bilang permainan Persija ini udah naik level ya, dia bilang ya. Itu jadi headline berita dimanapun tuh. Naik level hingga 80%. Berarti Gitu yang dia bilang. Kesiapannya 80%. Iya, aman naik level dia bilang Iya, kan. naik level Juga benar. Bagaimana Bung Toel melihatnya? Apakah emang ini Persija udah siap nih dengan Sintayongnya? Saya sih ngelihatnya nggak pernah percaya pada kalimat-kalimat itu. Teman-teman kalau perhatiin Piala Presiden tiba-tiba dia batalin, alasannya mau ke Thailand kan begitu. Iya. Ya kan? Kirim EPA aja katanya kan begitu kan? Bener nggak? Itu kan kenyataannya. Nggak lama kemudian berubah kan?
Gak lama kemudian berubah, dia akhirnya tampil kan begitu. Jadi poinnya gini, Piala Presiden terlepas kelebihan kekurangannya, yang kemarin itu memang diproyeksikan diberikan kepada klub-klub Super League lah, plus PSMS Medan yang mungkin untuk mengangkat nostalgia kekuatan dari Sumatera Utara. Itu kan perserikatan yang punya nilai kan, yang kemarin ikut apa? Piala Presiden. Ketika Anda disodorkan panggung begitu sebagai bagian dari pramusim, lalu Anda tiba-tiba mundur dan menyodorin EPA 20, itu pasti menyinggung lah. Kalau dalam analisis saya menyinggung pihak yang memberikan panggung itu dong. Anda saya kasih panggung, kehormatan yang sebuah hormat lah gitu, nggak semua kami undang, Arema, Persib, Persebaya, Anda kirim EPA 20. Menurut saya itu blunder pertama dalam konteks membaca kompetisi sepak bola kita. Gak lama kemudian benar dia ubah, akhirnya dia terjun lagi kan. Terjun di Piala Presiden, apa yang mulai muncul? Excuses kan, kami belum siap, kami belum siap, kami belum siap. Karena ini pramusim. Semua juga paham bahwa itu adalah pramusim. Dan pelatih-pelatih yang lain seperti Persebaya, Persib, Arema juga paham kami belum siap 100%. Cuma yang ngomong belum siap cuma dia. Igor Tolik nggak ngomong, karena itu adalah persoalan internal kan. Maksudnya kita paham teori bolanya, kita belum siap. Tapi yang cuma ngomong begitu kan itu doang. Lalu TC ke Thailand gitu kan. Saya nggak tahu kalau di Persija ini gimana, tapi selama di timnas ya informasi yang saya dapat dan sebagainya, TC itu ya ada yang susah saya jelasinnya. Pokoknya TC yang keluar itu seperti yang dulu zaman timnas awal itu nggak semuanya lurus lah gitu. Iya, saya paham. Indahnya, paham ya? Saya susah nyebutin itu. Agak susah ya. Maka ketika dibilang TC ke sini, ingatan masa lalu itu muncul gitu loh. Ini pasti sobat tanya apa ya maksudnya Bung Toel? Ya ada keterkaitannya lah, segala macam urusannya ke pelatih. Iya, TC ini tuh kaitannya kayak gitu loh. Tapi dengan melihat Persija sekarang dengan Sintayong. Lalu sekarang setelah TC di sana 80%, Iya. apakah Anda yakin juga? Iya. Belum tentu kan. Belum tentu juga ya. Jadi lihat aja perjalanannya kalau menurut saya sih. Berarti kalau secara sepak bolanya, Bung Toel melihat masih tetap Persib yang menjadi kandidat kuat ya juara. Kalau saya lihat di Piala Presiden kemarin ya Persib yang kualitasnya. Saya mau juara Persebaya loh. Iya. Iya walaupun Persebaya juara. Tapi Persib punya materi yang lebih inilah menurut saya sih. Tapi kalau non teknisnya melihat ambisi dari Persija, nah ya itu Persib belum tentu gampang jadi juara 4 kali. Berarti Persija nih punya peluang nih kalau menghitung variabel itu. Punya peluang Persija. Kan efek dari liga ini kan ujung-ujungnya ke timnas juga. Iya, ke timnas. Dan kebetulan memang Bung Toel terkenal dengan kritikan yang membangun soal timnas dan juga Sintayong. Nah, dari liga kita seberapa kuat untuk mempush kualitas timnas kita? Liga. Dari liga. Ya paling enggak kan kalau kita lihat kan kemarin kita nyaris lolos ke Piala Dunia, kita masuk ke round 4. Tapi setelah itu kan kelihatannya kayak turun gitu. Di Piala AFF kemarin kita gagal. Ini apa karena liga kita yang menurun kualitasnya atau karena apa? Enggak, kalau yang pertama adalah liga kompetisi harus berkontribusi kepada timnas, end produknya harus tetap pada timnas. Nah, dengan regulasi itu apakah menjadi sangat minim kontribusinya? Itu akan terus dipertanyakan. Karena akan banyak hilang talent juga sebetulnya. Yang harusnya pada periode matang, ternyata kemudian jadi hilang karena nggak dapat kesempatan. Yang sering saya sebut adalah misalnya Alfrianda Dewangga. Maksud Persib saya pikir akan dapat jam terbang. Ternyata enggak.
Dan secara secara pool kolam talent lokal kita sebetulnya kita hilang di situ. Belum yang dulu misalnya banyak yang hilang lah. Kalau kita mau ingat 2019 tuh era topnya siapa? Marinus Manewar, Osvaldo Hai, ya. Lalu beberapa nama lain lah. Kan hilang itu talent. Ricky Fajrin habis itu hilang. Padahal lagi bagus-bagusnya gitu. Ada Ramai Rumakik ya dulu. Ramai Rumakik dan sebagainya. Banyak hilang. Nah karena kompetisinya tidak mematangkan kan. Jadi makanya kemudian saya nggak kaget-kagetan. Jadi naturalisasi itu kan bagian dari akselerasi. Waktu saya mengkritisi itu, saya diserang baliknya soal penjelasan itu kan ada darah Indonesia. Saya kan nggak mempersoalkan itu, bukan itu. Maksud saya adalah apa artinya kompetisi gitu kan ketika ini datang. Artinya kan ininya tetap harus memproduce karena ini kan cuma dari sini. Ini saya begini tuh soal piramida sepak bola yang bagian atas tuh kan elit paling atasnya kan timnas, di bawahnya timnas kan professional league. Kan tetap harus memproduce bahwa ketika ini kurang di sini ada naturalisasi itu kan jalan pintas, akselerasi aja gitu loh. Jadi poin saya adalah ketika sebuah upaya strategi dilakukan, kita tetap harus memikirkan whole sepak bolanya gitu loh, kan itu. Tapi entah kenapa propagandanya adalah Anda pro, Anda anti, Anda pro, Anda anti gitu loh. Saya nggak ngerti itunya, tapi ya nggak apa-apa itu. Jadi ada pengkotak-kotakan ya. Nah sekarang liga harus tetap punya itu, punya kontribusi. Kalau Beckham nggak main hilang juga kan sentuhannya. Siapa lagi lokal yang menonjol? Ya, Di Rizky Persib Ridho paling. ini, ya di Persija Rizky Ridho, Doni Tri, Raihan Hanan. Raihan Hanan, Doni Tri, Arkan Fikri, ini harus pemain-pemain yang harus dapat momen. Nggak jelek loh mereka. Cuma saya nggak tahu, belum maksimal. Raihan Hanan kemarin nggak maksimal. Itu yang saya bilang, John Hedman explore lebih detail kenali kualitas pemain kita. Nah, kalau kemarin kan kita lihat di Piala AFF kemarin lah yang paling deket ya. John Herdman dapat semua fasilitas lah, bisa dibilang gitu. Kalau kita bandingin dengan pelatih-pelatih sebelumnya, seperti Alfred Riedel dulu ya, yang setiap klub hanya mengizinkan 2 pemain. Kemudian Sintayong juga terakhir hanya diizinkan untuk bawa tim U23 ya, dengan alasan untuk persiapan SEA Games. Nah, John Herdman kan semua pemain yang dia ingin bawa silakan dibawa kecuali yang diaspora di Eropa lah. Nah, tapi kita nggak lulus fase grup loh. Iya, itu kegagalan iya, evaluasi iya. Tapi apakah fatalis John Herdman misalnya pecat? Menurut saya enggak. Karena John Herdman baru berapa bulan. Misalnya contoh, misalnya kalau kaitan dengan saya aja sebagai ukuran. Saya mengkritisi Sinteyong itu 2022. 2020 AFF kan dia mainnya 2021. Yang setengah lapangan dikurung habis sama Vietnam kalau inget Ais. 0-0 ya. 0-0 habis-habisan itu sih. 7 hari 7 malam diserang Indonesia kan gitu. Walaupun ke final. Setelah di semifinalnya juga susah payah lawan Singapura. Singapurnya harus 3 kartu merah baru kita menang adu penalti pula gitu. Jadi enggak. Jadi saya enggak mengkritisi itu. 2022 juga kan yang kalah di semifinal sama Vietnam ya. Ya kalah juga 2022. Jadi 2 kali AFF kalah. Saya enggak mengkritisi. Tapi 2022 akhir saya baru kritisi. Gitu loh. Bukan soal hasilnya dulu, pertamanya saya kritisi. Jadi di masa sebelum Kanjuruhan, artinya masih di era PSSI Muhammad Iriawan, Iwan Bule. Saya udah kritisi itu. Apa yang men-trigger ya? Men-trigger Bung Towel akhirnya mulai mengkritisi Sintayong. Mau tahu yang dikritisi? September 2022 itu kan ada FIFA Match Day. Saya mempertanyakan pemain ini dipanggil kenapa? Siapa waktu itu? Striker dari Arema. Di klubnya dia nggak pernah main. Atau bukan nggak pernah main, cadangan. Yudo ya? Bukan. Septian. El Menantu. Kalau saya sebut El Menantu Anda ngerti nggak?
Lupa. Oke, gitu. Saya nggak sebut nama dulu. Oke, Dia oke, striker, cadangan, nggak bikin gol, dipanggil timnas. Selalu dipanggil timnas. Selalu ada nama itu. Padahal di klubnya saya nggak ngelihat performa yang bagus. Dedik ya. Bukan. Bukan. Nanti nggak apa-apa. Anda harus. Sama sobat tenis dicek ya. Saya udah kasih clue tadi, El Menantu. Oke. Ya, karena Anda pengen tanya lah kenapa saya itu. Jadi saya mau lihat yang digembar-gemborkan objektif apa itu mana. Saya ikutin kan kok nama itu dipanggil terus, padahal di performa di kompetisi nggak ada. Saya mempertanyakan sebetulnya dengan kanal YouTube saya. Cuma menjelang FIFA Match itu dijawab pula kalau nggak salah, ada jejak digitalnya, bahwa pemain itu dipanggil karena selalu ikut, sudah berapa kali ikut TC dan mengerti apa maunya lah. Gitu. Oke ya, mengerti. Oh berarti pemain ini dianggap mengerti gitu. Oke. Kan. Oke. Lalu habis September itu, oke ya satu ya kuncinya ya, selalu bisa dimengerti kan mainnya. Lalu Kanjuruhan kan, habis itu Kanjuruhan, habis itu 2023-nya Februari ada kongres betul? Ya, kongres PSSI. Waketumnya mundur betul? Oh iya. Itulah kaitannya dengan El Menantu. Begitu waketumnya mundur, di bulan Maret ada FIFA Match Day lagi, sudah tidak pernah dipanggil lagi. Setelah itu ya? Setelah itu. Oh iya. Jadi saya mentres objektivitasnya pada kualitas pemain. Artinya Kalau banyak pemain yang nggak jadi banyak. Dedik, Kuseda Haryudo, nggak ada semua. Nggak ada yang jadi. artinya Rusak, iya menurut saya sih cedera kan semua pemain. ya ada yang cedera memang ya. Artinya di Sintayong ada pemain titipan dong berarti. Saya nggak bilang itu, Anda yang bilang itu. Saya cuma menanyakan nih pemain kenapa dipanggil. Oh. Cuman memang julukannya kalau orang bola tertentu El Menantu. Oke. Itu kan saya jelasin kronologis Ya. waktunya September saya tanya itu, jawabannya dia udah ngerti kok cara main saya. Oh berarti hebat dong. Kalau hebat mau kapanpun dipanggil terus kan, gitu loh. Ini begitu kongres di bulan Februari, waketumnya mundur kan, ya nggak usah saya ajarin dong waketumnya siapa, ya sudah nggak pernah dipanggil lagi pemain itu. Karena di klub juga udah hilang namanya ya. Waktu itu masih di klub masih. Waktu itu Iya, ya. waktu Betul. itu masih. Kalau musim lalu Kalau udah kita hilang. tarik ke sini kan namanya udah hampir nggak terdengar lagi kan. Itu yang bikin saya lupa siapa. Iya, Tapi karena udah ingat, Karena udah tahu. El Menantu. Iya, tahu akhirnya tahu. Karena udah hilang dari peredaran tuh. Iya. Jadi dari situ akhirnya Bung Toel Jadi- lebih dalam mengkritisi ya. Jadi kita. buat saya STY itu takut sama Iwan Budianto. Iwan Bule. Takut. Iwan Budianto atau Iwan Bule? Iwan Budianto. Tapi kan lebih tinggi Iwan Bule kan waktu itu. Ya ini kan sebagai ketua umum, wakil ketua umum kan Iwan Budianto. Ini striker ini menantunya. Oke, ya. Nah, Maksudnya sebagai Korea yang kita pikir clear, objektif itu ada rasa sungkan juga rupanya sama Iwan Budianto. nah, Bung Toel kan juga sering mengkritisi Sintayong saat itu karena dengan skuad mewah ya. Cara main. Cara mainnya defensif. Jadi sejak 2000 itu, AFF itu, saya ngamatin kan cara mainnya. Terus penambahan gitu loh. Terutama juga sampai yang terakhir yang begitu masih. Cara main kan nggak berubah. Kan liga bolanya adalah Anda dikasih peluru yang makin banyak, Anda nggak bisa gunain. Hanya mainnya begitu-begitu aja. Maka tipikalnya lihat ya, Asnawi, Wahyu Pras yang dia pakai segala macam. Tapi begitu pelatih datang, saya bukan bilang mereka jelek, tapi begitu ada pelatih baru datang dengan filosofi yang berbeda, kan nggak dapet nih mereka nih. Paham nggak? Karena pelatih yang ini butuh yang lebih teknikal apa. Cuma maksud saya adalah itu menjadi worth it. Kalau Anda melakukan effort yang extraordinary, ekstra luar biasa, menghadirkan apa itu yang disebut naturalisasi, yang dianggap kualitasnya bagus, Anda harus hadirkan kualitas juga. Gitu loh. Tapi bukannya waktu AFF mainnya lumayan progresif ya? Siapa? Waktu Sintayong, waktu Waktu AFF 2022 ya. Ya 2020 juga kan mainnya menyerang kan. 2022. Malaysia ya. 2000
Malaysia 2020. 2022 masih dikendalikan sama Thailand kita di sini. Sarah Yoyen masih main sama Teraton Bunmatan. Iya. Iya. Kalau kemarin cuma di Thailand cuma tinggal Sarah Yoyen. Iya. Thailand pun menurun menurut saya sih kualitasnya. Mereka nggak punya kayak Canatip, Terasil, Teraton udah nggak ada. Cuman ya masih stabil lah. Thailand ya masih ke final gitu loh. Nah yang lebih parah kan yang terakhir. AFF itu ada AFF 16, ada WFF 19, ada AFF berapa? 21 apa 23? 23. Kenapa Anda di AFF senior turunkan itu? Di situ yang menurut saya nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Harusnya nggak Itu mungkin. bukan kemauan PSSI. Enggak ada kemauan PSSI. Soalnya- Saya cross check enggak. Soalnya ini biar berimbang ya. Ini kita biar berimbang. Kita sempat. Enggak, logikanya itu kan. Anda punya AFF ini 16. AFF itu menyediakan semua area kelompok usia. Why untuk AFF senior yang belum pernah kita juara, Anda turunkan? Itu kemauan pelatih ya, bukan kemauan PSSI ya. Bagaimana mungkin nggak kemampuan pelatih? Soalnya ini biar berimbang, kita sempat mengundang JJ ya, translator Sintayong. Dia bilang itu adalah lebih ke faktor ada kerjasama ya, ada kesepakatan gitu. Jadi bukan permintaannya Sintayong dari pernyataannya JJ waktu itu. Wah, saya nggak ini. Menurut saya logika sepak bolanya saya hanya lihat sebagai pengamat sepak bola. Ada event ini, ada setiap kelompok usia yang jelas sudah ada stratanya. Why untuk senior Anda turunkan yang ini? Maksudnya gini loh, ke medan perang jangan Anda turunkan pramuka, turunkan tentara gitu loh. Iya. Lalu excuse gitu kan, itu buruk gitu. Oke, ini mencoba untuk kan istilah dibilang Sintayong mainnya bertahan, ya kan. Tapi kan waktu di Piala Asia U23 yang ketika kita bisa sampai ke semifinal nyaris ke Olimpiade, ketika melawan Yordania lah contohnya, waktu kita bantai 4-1, itu kan kita bermain menyerang saat itu Sintayongnya. Iya, maksud saya bukan yang per satu itu, tapi overall cara dia mengelola tim dengan penambahan naturalisasi yang katakanlah sebuah kemewahan yang didatangkan, itu tidak mengubah kualitas secara keseluruhan permainan. Atau mungkin Sintayong melihat kualitas lawan gitu ya. Ya artinya kan kalau kita lawan di kualifikasi Piala Dunia berhadapan dengan Jepang, dengan Arab Saudi yang level sepak bolanya di atas kita, bermain menyerang kan artinya sama kayak membuka Kayak strategi itu kamikaze gitu. Iya, itu sih paham. kamikaze. Tapi sebetulnya lihatnya adalah apakah dia karakter pelatih yang timnya mau kontrol, mau pegang bola, mau lebih progresif gitu loh. Kan dia lebih sifatnya nunggu, reaktif lalu counter attacking gitu. Kayak gitu. Dan Bung Toel melihatnya dia lebih Iya, reaktif. Ya. jadi cara mainnya kan kelihatan. Dia bukan tipikal pelatih yang pengen timnya pegang bola, kontrol lalu ini enggak, bukan. Atau jangan-jangan memang timnas lebih cocok main seperti itu, jangan-jangan. Bung Toel melihatnya bagaimana? Sebetulnya kalau mau bicara ilmu bolanya harus sesuai dengan identitas sepak bola yang kita punya. Kalau saya lihat sepak bola kita dari dulu itu bukan sepak bola yang bertahan. Semua pemain hebat yang disebut-sebut pemain internasional kita dari zaman Sucipto Suntoro sampai generasi Bambang Pamungkas Buas itu hampir kebanyakan pemain depan semua. Dan Anda kalau bicara winger sayap dari dulu pemain kita kuat. Winger. Iya sih, kekuatan kita di winger. Iya. Jadi misalnya gini loh, apalagi kalau yang generasi 70-an. 70-an misalnya generasinya Anjas Asmara, Risdianto, Dede Sulaiman, Waskito. Korea itu kaku main bolanya katanya. Jadi mereka itu yang mainin gitu, cuma mereka kaku katanya. Hanya punya Fisik. Iya. Jadi dari dulu pemain kita jadi istilahnya secara identitas sepak bola kalau kita mau pelajari sebagai filosofi itu kuat dalam hal winger misalnya. Senang pegang bola. Contoh deh kalau kita bicara winger, kalau Anda winger mau cari di mana Anda cari winger? Kalau saya cari ke Ternate Maluku Utara. Iya.
Dengan misalnya reputasi yang pernah muncul Julham Zamrun, Rizky Bora, siapa lagi ya? Ilham Udin, Ilhamuddin ya Armain. kan? Ada Banyak Alvin ya. winger gitu, banyak winger-wingernya. Larinya kenceng-kenceng, dribblingnya bagus gitu loh. Jadi kadang coba kalau Anda Bali, Anda cari apa di Bali? Gelandang bertahan ya. Kalau nggak gelandang bertahan, kiper Iya, atau kiper. center back. Ya, yang bagian belakang ya. Anda cari striker di Bali susah. Susah. Jadi bukan sebuah riset, itu cuma apa ya? Cuma pengamatan dangkal aja yang terjadi secara umum di sepak bola seperti itu gitu loh. Tapi kalau kita bandingkan nih ya antara Sintayong, kemudian penggantinya Patrick Kluivert dan John Herdman, ini kan mereka dua terakhir ini menerapkan sepak bola yang ofensif lah. Kluivert dengan total footballnya, John Herdman dengan progresif footballnya. Kalau kita lihat kan dua-duanya menguasai ball position. Tapi efeknya Kluivert dibantai 1-5 di Australia. Kemudian John Herdman kemarin bahkan di Vietnam. AFF dibantai juga 0-3 lawan Vietnam. AFF loh ini. Dengan kita punya skuad yang mewah. Nah, ini apa kalau kita bandingkan dengan defense to counter-nya Sintayong, Bung Towel ngelihat seperti apa? Jadi Kluivert jangan jebak pemirsa atau netizen dengan total football. Menurut saya total football udah nggak ada. Belanda sendiri nggak bisa memainkan itu lagi. Gitu loh. Makanya sekarang dia sewa Xavi kan. Jadi Patrick Kluivert tidak datang dengan bawa total football, tapi dia coba maksimalkan pemain dengan bahwa dia lebih cenderung attacking minded gitu ya. Ya itu. Bahkan lawan Irak untuk pertama kalinya kita kuasai sebetulnya yang pertandingan terakhir itu. Tapi kecolongan oleh siapa gol Zidane pemain MU itu ya? Ya, mantan MU. Itu doang satu kan. Tapi overall untuk pertama kalinya Indonesia kuasai lawan Irak ya di situ. Sebelumnya selalu dikendalikan Irak kan. Lalu sekarang siapa? John Herdman. John Herdman juga sama. Menurut saya konsep gagasannya udah kelihatan jelas gitu loh. Sejak dia pegang pertama. Oh ya, Kluivert kebobolan waktu lawan Australia. Menurut saya ada satu PD yang besar, tapi dia apa ya, nggak punya persiapan yang memadai, hanya tiba-tiba langsung lawan Australia. 3 hari ya. Iya, sejak dia pegang tim, lalu nggak ada pertandingan sebelumnya dia harus itu. Bahwa ada rasa percaya diri yang terlalu tinggi, Naif. ya bolehlah dibilang itu, tapi kemudian jadi kebobolan gitu kan. John Herdman punya konsep, menurut saya sih bermain yang jelas sejak awal. Kelihatan waktu sejak FIFA Series itu loh. Jadi nggak mudah buat seorang pelatih kalau nggak punya gagasan, tapi dia begitu pertandingan pertama, saya bisa lihat gagasannya ini gitu loh. Di AFF, mewah dalam konteks, iya itu naturalisasi, tapi mewah dalam artian kualitas enggak? Saya sih enggak. Michael Baker, iya anak muda yang potensial gitu loh. Tapi kalau lawan Kamboja dan Timur Leste ya nggak perlu dilempar ke langit dong. Kalau menurut saya gitu. Pujiannya ya. Pelapisnya Yen Raven enggak lah. Terus terang buat saya sih enggak. Jadi mewah ini juga jangan ngejebak netizen hanya karena status naturalisasi. Shane sebagai center back. Emang excellent-nya di mana ya Shane gitu loh. Menurut saya sih biasa aja gitu loh. Karena misalnya ya, saya pernah lihat misalnya Robi Darwis, Nuralim, Bejo Sugiantoro, ya, di masa hebatnya keren mereka loh, mohon maaf. Misalnya dengan Shane itu ya, Wahyu Pras kan hanya fisikal aja, enggak. Kalau level timnas yang lebih naik level tuh enggak deh kayaknya. Nah kalau kemarin lihat kan di sisi kanan Eliano Reinders, di situ titik lemahnya. Di situ Vietnam hantem Indonesia. Eliano Reinders kan tanggung main, defense enggak, attacking enggak. Kalau ada Yakob Sayuri menurut saya akan berbeda di situ. Siapa lagi gelandang? Siapa? Varjener. Entah, saya nggak tahu apa karena dia masih muda. Main bolanya kadang nggak efektif sentuhannya kalau menurut saya.
Ada harusnya dia lepas bola, dia masih 1-2 gitu, hilang momen gitu loh. Tapi jangan bilang oh karena gara-gara main di liga itu, jangan dong. Itu kan namanya gimana ya, penilaian yang fatalis gitu loh. Tapi makanya saya bilang apa, entah karena dia muda, dia ingin dapat spotlight gitu loh. Jadi nggak efektif mainnya. Yang kedua ya itulah kebodohan yang waktu menghadang pemain Singapura, nggak ada ujung pangkal. Bola lagi di kiper kan. Kenapa dia lakukan seperti itu? Habis itu hilang semua. Mood hilang, kayak switch-nya tuh berubah ke siapa? Ke Singapura. Jadi kalau mewah hanya gara-gara naturalisasi, itu ngejebak netizen. Kita harus didik netizen kita jangan jadi penyuka sepak bola yang kaget-kagetan gitu loh. Datang naturalisasi, gitu kan, segala macam. Ini gitu loh. Tapi kita kehilangan objektivitas dalam nilainya karena takut diserang misalnya. Saya kan banyak yang pelintir kan. Bung Toel anggap nggak pantas, bukan soal nggak pantas. Dia sudah digelari itu, tapi ketika digelari profesor, lalu kemudian netizen seolah-olah nggak ada salahnya kalau profesor, itu yang nggak fair gitu. Maksudnya ya. Kalau gesturnya bikin nggak nyaman, gesturnya marah-marah, menurut saya itu bukan perilaku mewah kayak begitu. Cuma kan pasti takut kan kalian sekarang dengan perilaku netizen, karena pasti diserang balik abis, gitu loh. Jadi harus tetap berani kritik ya jadinya. Ya artinya kegagalan di Piala AFF kemarin lebih karena memang skuadnya yang nggak mumpuni gitu. Menurut saya Bukan karena nggak maksimal. bukan karena strategi John Herman-nya yang terlalu polos lah istilahnya. Kalau waktu di Kanada kan jurnalis Kanada tuh bilang bahwa John Herman ini dia ofensif iya, tapi dia tidak siap dalam menghadapi counter attack gitu. Terlalu naif gitu, terlalu polos gitu. Ya itu kritikan lah boleh. Tapi kalau seorang pelatih, apalagi pro license, itu udah pasti diajarin hal yang luar biasa. Artinya attacking, transition itu udah jadi makanannya. Kayak misalnya besok lawan Vietnam, mana yang akan main seperti apa itu kayak begitu. Udah persiapannya kalau level pro itu. Dan waktu itu, waktu lawan Kamboja, lawan Timor Leste, saya lihat itu, saya khawatir kanan. Maka kalimat saya kan agak sedikit kejam. Eleanor Renner ini main nanggung, nyerang kagak, bertahan kagak. Buat orang yang mungkin pikirannya cuma ini, Bung Toel benci. Enggak, nanggung main bolanya. Kan jelek-jeleknya saya pernah lihat yang nama Aji Santoso main sebagai wingback, Anang Makruf sebagai wingback kanan juga. Nanggung dia main. Atau mungkin itu instruksi John Herman. Nggak mungkin instruksi nanggung gitu. Anda taruh ini siapa Mitch Baker, ini Ragnar, ini siapa Tom Hai. Di sini kan Eleanor Render. Kalau bertahan lihat yang pas nutup sini siapa Wahyu Pras kan. Iya. Jadi dia itu kayak beban bertahannya diambil oleh Wahyu Pras. Kalau beban bertahanmu diambil oleh temenmu yang namanya Wahyu Pras, dia harus attacking kuat dong. Kenapa dia harus attacking kuat? Karena Tom Hai bukan tipe yang penetrasi. Bagaimana lihat cara main Tom Hai? Begitu di press di atas dia agak turun kan. Dia minta bola. Karena tipikalnya dia naro-naro bola. Jadi sebetulnya tekanan di lini pertahanan lawan itu berkurang karena nggak ada satu yang nerobos gitu loh. Lalu kedua, Ragnar yang biasanya begitu juga hilang. Nggak melakukan penetrasi juga gitu loh. Oke, terakhir nih, Bung Apa? Noah, terakhir nih. Melihat bagaimana John Herman, apakah dia bisa melangkah lebih jauh, lebih meyakinkan daripada Sintayong di timnas? Dan ke depan kan ada FIFA ASEAN Cup, ada Piala Asia juga. Menurut saya sih bukan soal lebih bagus dari Sintayong apa tidak. Itu jebakan itu. Pertanyaan jebakan. Jadi dia harus melakukan yang lebih baik. Yang paling bisa dia berikan. Misalnya di depan nih siapa? FIFA Asian Cup ya. FIFA Asian Cup. Ya dia harus juara. Kalau nggak juara, kalau seandainya gagal juara, itu yang bahaya dalam benak publik bola kita. Bola liar. Kalau saya tidak akan meminta
pecat selama konsep bermainnya masih bisa berkembang. Selama kualitasnya masih bisa berkembang. Oke. Tapi secara kualitas yang dimiliki dengan level eventnya harus juara. Tapi berarti kalau misalnya Saya konsistensinya itu aja kan. Sinteyong 20, 21, baru 22, baru di tahun baru di tahun ketiga saya mengkritisi. Itu pun dari sisi pilihan pemain dulu. kalau John Herman kira-kira baru akan dikritik kapan? John Herman kira-kira baru akan dikritik Karena kapan? Anda suka bandingin dengan Sinteyong, tunggu tahun ketiga dari sana. Tunggu tahun ketiga ya? Kalau sampai tahun ketiga. Iya, kalau sampai tapi ya. Iya betul. Tergantung Makanya ini krusialnya itu, momennya krusialnya karena tahun depannya adalah ada kongres, nah, kayak gitu tuh krusialnya. Non-teknis Paham nggak? lagi. Iya kan. Jadi analisis bolanya nggak pernah semata-mata pure bola, tapi ada gorengan ke 2027. Gitu. Non-teknis ya. Iya. Oke lah Bung. Oke. Bung Ais nih makin non-teknis nih lama-lama. Betul, makin seru. Sebetulnya harusnya kalau Bung Toel 2 hari 2 malam. Oh, kita undang lagi nanti, aman. Nanti mendekati timnas ya Bung Toel. Iya. Kita analisis lebih dalam lagi. Siap. Thank you sobat ini sudah nyaksikan sampai detik ini. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Siapa tahu dengan Bung Toel lagi. Iya. Bye. Thank you Bung Toel. Ya.